dan saat penduduk menariknya, tubuh pria bagian bawah telah terputus dengan luka yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terungkap misteri sumur Barhut, sumur neraka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah sumur Zam-Zam, dan seburuk-buruknya air di permukaan bumi adalah sumur Barhut di Hadramaut. Inilah sumur Barhut, terletak di tengah gurun di ujung timur jauh Yaman, dekat perbatasan dengan Oman, tempat terpencil yang jauh dari kota dan dari jalan utama manapun. Setelah ribuan tahun penuh misteri dengan berbagai cerita dan legenda yang menyelimuti, akhirnya fakta terbaru terungkap tentang apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Bahkan, bagaimana lubang sedalam lebih dari 250 meter ini terbentuk. Ternyata, setelah penemuan terbaru, misteri baru kembali muncul. Lantas, fakta apa yang berhasil ditemukan di dalam sana? Dan misteri apa yang baru muncul setelah penemuan paling mengejutkan terakhir? Kita mulai dari mengapa penduduk setempat menyebutnya sumur neraka. Bagi penduduk setempat, sumur itu adalah tempat orang hilang yang tidak terjelaskan. Banyak penduduk yang melaporkan melihat makhluk bersayap menakutkan dengan ukuran yang jauh lebih besar dari ukuran manusia. Yang lain mencatat bau busuk tidak tertahankan muncul dari dalam sumur tersebut. Beberapa dari penduduk lokal bercerita mendengar suara-suara aneh dan teriakan-teriakan menyeramkan dari dalam sana. Di masa lalu, menurut penduduk setempat, ketika tempat mereka mengalami kekeringan parah, mereka sepakat untuk mengikat seorang pria dan menurunkannya ke bawah untuk mendapatkan air. Ketika tali mulai turun, tiba-tiba pria itu berteriak, dan saat penduduk menariknya, tubuh pria bagian bawah telah terputus dengan luka yang mengerikan. Mungkin ini seperti urban legend, di mana berita itu beredar dari mulut ke mulut. Pada akhirnya, para peneliti dan ekspedisi berpegang pada hadis Nabi tentang sumur ini, seperti yang diriwayatkan oleh Tabrani. Namun bisa jadi, Nabi mendeskripsikan sebagai sumber dengan air terburuk, bisa juga bermakna bukan secara harfiah, sehingga masih menyisakan misteri. Baru pada peristiwa kegiatan militer di Yaman, di mana seorang pria bernama Ammar Hussein Muhammad Utsman menceritakan saat wajib militer di dekat sumur Barhut, ada sumur kecil yang disediakan untuk yang latihan militer yang sudah lama tidak digunakan. Saat pompa dinyalakan, justru keluar cairan hitam dengan bau yang sangat menyengat. Menurut pria itu, sumur kecil di camp terhubung dengan sumur Barhut, dan dia membenarkan hadis Nabi bahwa seburuk-buruknya air adalah air dari sumur Barhut. Pada abad ke-13, seorang musafir dan sejarawan muslim bernama Ibnu Al-Mujawir menulis tentang bagaimana sumur Barhut muncul. Dia menghubungkan pembangunannya dengan Raja Sadat bin Ad yang terkenal memerintah semenanjung Arab setelah peristiwa banjir Nabi Nuh. Raja ini juga membangun negeri Iran yang hilang, kota legendaris yang terkubur pasir, dan melegenda sebagai Atlantis dari negeri pasir. Menurut Ibnu Al-Mujawir, Raja Sadat melakukan penaklukan dan ekspansi ke wilayah Yaman Timur hingga menemukan tempat terpencil dan kering tanpa sumber air. Akhirnya, Raja memerintahkan untuk menggali sistem sumur dan perairan yang besar. Bahkan menurutnya, panggilan itu dilakukan oleh kelompok jin di bawah komando sang raja. Tidak berhenti di sini, setelah waktu berjalan cukup lama, Raja mengirimkan semua orang yang harus dipenjara ke tempat ini, baik manusia maupun jin jahat. Dari sinilah tempat ini juga dikenal sebagai penjara para jin. Begitu banyaknya misteri yang menyelimuti, pada akhirnya di tahun 2013, sebuah perusahaan bernama Desertline mencoba untuk mengungkap tabir misteri yang melingkupi sumur Barhut selama ribuan tahun. Seorang pria diikat di atas deret dan mencoba untuk menurunkannya ke bawah dengan kamera video di tubuhnya. Baru masuk 100 meter, pria itu berteriak dan dengan cepat kembali ke permukaan. Pria itu menjelaskan, geometri dinding mulai bergeser dan seakan mendekat kepadanya. Dari rekaman video yang terpasang di tubuhnya, rekaman hanya menunjukkan warna hitam. Seorang YouTuber dengan channel Hadramaut punya ide untuk menjadikannya konten dengan menurunkan drone ke dalam sana. Dia bilang, jika selalu ada masalah setiap memasukkan orang ke dalam sana, mengapa tidak kita memasukkan drone dengan kamera ke dalam sana? Dia akan menyiarkannya di channel YouTube-nya. Dan pada awalnya,
drone turun dengan normal dan pemandangan di bagian dalam sumur mulai terlihat. Lalu tiba-tiba drone berhenti dan mulai bergerak tidak menentu. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya, kata pilot drone. Semula drone berjalan lurus ke bawah dan tiba-tiba drone mulai kehilangan kendali dan mendekat ke dinding. Sesaat kemudian kamera yang terpasang di drone mengalami kerusakan dan tidak bisa merekam. Tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar seperti erangan, lolongan, dan mereka menghentikan ide gila ini. Pada akhirnya mereka menutupnya dengan bilang, sungguh siapapun yang datang ke sini akan merasa takut dan tidak mendapat manfaat apapun di sini kecuali hanya melihat dan pergi. Setelah serangkaian percobaan mengungkap misteri sumur Barhut, datanglah tim Al-Kindi yang mencoba untuk mengungkap dan mematahkan segala mitos dan legenda tentang sumur Barhut. Otoritas setempat dari Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral tidak mengizinkan tim, tapi juga tidak melarang, sehingga terkesan cuci tangan dan tidak akan bertanggung jawab akan apa yang terjadi pada tim Al-Kindi apabila mereka gagal. Dengan segala yang tidak mendukungnya, Al-Kindi tetap melakukan ekspedisi dan masuk ke dalam sana. Ribuan warga terlihat berdatangan untuk menonton. Bagian dari mereka berteriak untuk menghentikan ide gila ini. Al-Kindi telah mengikatkan diri tepat di tengah lubang sumur dan segala beban tentang misteri dan legenda yang menyelimuti berada di pundaknya. Al-Kindi mulai menarik nafas dan turun perlahan ke sumur Barhut. Semula semua terlihat normal. Segera setelah saya turun 30 meter, saya mulai melihat dinding sumur dan detail informasinya. Ini adalah momen paling langka saya menikmati pemandangan ini, kata Al-Kindi. Tiba-tiba ada sentakan dari tali yang mengikatnya. Ia berhenti turun, meninggalkannya dalam keadaan terdiam seorang diri di tengah kegelapan sumur neraka. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa talinya tidak cukup panjang. Ia telah mencapai ujungnya tanpa mencapai dasarnya. Al-Kindi tampak bukan pria biasa. Dia tetap tenang dan mengeluarkan hadi talqi dan memerintahkan tim di atas untuk melemparkan tali yang lebih panjang. Setelah menyambut talinya, Al-Kindi melanjutkan turun ke dalam, melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah mencobanya. Setelah ini, sejarah baru akan tercatat. Pada akhirnya, Al-Kindi berhasil sampai ke dasar sumur. Tubuhnya tidak terputus dan bisa melihat bahwa dinding-dinding sumur tidak rapat. Ada banyak lubang dan mata air yang memancar. Al-Kindi tidak diserang roh jahat. Dia juga tidak menghilang ke dimensi lain. Sebaliknya, dia tampak berdiri di lantai sebuah gua yang terlihat normal. Di dalamnya ternyata luas dan indah. Banyak deposit gua yang mengagumkan, termasuk stalagmit dan stalagmit yang menjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Ada juga koloni burung, kadal, kodok, kumbang, dan yang terakhir sedikit aneh, koloni ular dengan jumlah yang besar. Uniknya, ular di sini berwarna transparan. Koloni ular ini cukup menakutkan dan Al-Kindi harus menjaga jarak dengan mereka. Dari dinding gua mengalir air terjun indah dengan air yang jernih, jauh dari kata menakutkan, dan ini cukup spektakuler, kata Al-Kindi. Setelah semua terasa baik-baik saja, seluruh tim ikut turun ke dalam menyusul Al-Kindi. Mereka menghabiskan waktu hampir 6 jam di dalam sana untuk meneliti. Kamera mereka tidak rusak dan mereka mampu mengambil foto yang menakjubkan di dalam sana. Di beberapa titik memang mengeluarkan bau busuk dan itu berasal dari bangkai unggas dan banyak bangkai di dalam sana. Al-Kindi bahkan meminum beberapa teguk air di dalam sana, kemudian menyatakan, "Saya masih hidup." Sebelum kembali ke atas, tim Al-Kindi mengambil sampel air, tanah, bebatuan, dan beberapa bangkai hewan dengan maksud untuk melakukan penelitian dan segera mengungkap ke publik. Ketika mereka keluar dari lubang, penduduk setempat tercengang. Mereka dibombardir dengan ribuan pertanyaan dan dengan sabar dijawab oleh penjelajah pemberani, bahkan menunjukkan foto-foto di dalam sana. Al-Kindi sangat percaya bahwa penjelajahannya akan menghapus legenda selama ribuan tahun. Tapi masih ada beberapa yang meninggalkan pertanyaan dan misteri mengapa ada banyak tulang belulang manusia di dalamnya. Dan beberapa bulan setelah penjelajahan, laporan lengkap hasil penelitian yang dijanjikan akan dipublikasikan itu tidak pernah muncul. Mereka seakan menghilang begitu saja. Jika memang semudah yang mereka katakan, lalu mana hasil penelitian yang mereka janjikan akan diumumkan untuk memecahkan misteri selama ribuan tahun ini? Dan tidak terjelaskan juga mengapa ada begitu banyak ular di dalam sana. Jika dikaitkan dengan penjara para jin, bukankah dalam banyak riwayat ular adalah jelmaan jin? Wallahu a'lam bishawab.
misteri lain yang harus juga dipecahkan adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan seburuk-buruknya air adalah sumur Barhut di Hadramaut, tapi Al-Kindi secara nyata meminum airnya dan dia masih hidup. Inilah misteri terakhir yang harus dipecahkan. Nabi tidak mungkin berdusta. Mungkinkah makna air terburuk bukan berarti air hitam yang berbau busuk, sebagaimana makna harfiah, tetapi mengandung makna lain yang belum terpecahkan? Pada akhir tahun 1800-an, penjelajah yang paling terkenal yaitu Theodore dan Mabel Band setelah pernikahannya di Liverpool, mereka membuat rencana penjelajahan lengkap dengan sketsa untuk 15 tahun ke depan. Pada tahun 1893, mereka memulai untuk menjelajah ke Yaman, sebuah tempat paling asing dan terpencil bagi bangsa Eropa kala itu. Sampailah mereka di permukiman rumah yang tidak jauh dari lokasi sumur Barhut. Theodore menyampaikan, "Kami cemas, apakah kami bisa melanjutkan perjalanan yang lebih jauh, ataukah kami harus kembali? Kami ingin segera menyusuri Hadramaut dan melihat sumur Barhut." Penduduk di sana mencoba untuk mencegahnya dengan menyampaikan bahwa tempat itu begitu berbahaya, kering, gersang, dan suram. Bahkan masa di abad ke-10 membicarakan sebagai tempat gunung berapi terbesar di dunia, bahwa ia mengeluarkan massa api yang sangat besar dan suara gemuruhnya dapat terdengar dari jarak bermil-mil. Theodore dan Mabel Band membenarkan bahwa saat mereka mulai mendekat ke daerah sumur Barhut, mereka mendengar aktivitas gunung berapi. Bahkan mereka sudah merasakan belerang dari jarak bermil-mil. Mereka mencoba untuk memastikan ke lokasi. Bahkan kaki mereka sudah mulai menginjak lembah yang penuh belerang. Sayangnya, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh karena saat itu daerah sumur Barhut masih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, yang artinya terlarang bagi penjelajah Inggris seperti mereka. Mereka akhirnya pulang tanpa pernah menjelajahi gunung berapi yang katanya sangat besar ini. Hari ini, ketika membaca catatan Theodore dan Mabel Band, mungkin kita akan berpikir ini fakta atau hanya mitos. Mungkinkah sumur ini sebenarnya adalah rumah vulkanik yang sewaktu-waktu meledak dan dengan magmanya menghancurkan sekeliling? Bukankah magma adalah air terburuk seperti dalam hadis-hadis bahwa penghuni neraka diberi minum dari sejenis magma dan cairan tembaga? Jadi, mungkinkah sumber neraka ini benar adanya? Terlepas dari mitos atau cerita tentang sumber neraka sekarang di era modern, faktanya adalah daerah sumur Barhut adalah salah satu batas tektonik yang paling aktif di dunia. Yaman terletak di 3 persimpangan lempeng tektonik yang terus-menerus mencoba untuk saling menarik dan paling aktif sehingga menciptakan samudra dan 11 gunung berapi di negara ini. Ada batuan vulkanik dan kerucut sinder yang terkait dengan aliran lava di seluruh area. Faktanya, seluruh garis pantai Yaman terbentuk oleh aktivitas tektonik, dan sebuah catatan geologi yang melaporkan adanya letusan dahsyat di sekitar sumur Barhut. Bahkan di zaman modern, letusan gunung masih terjadi di tahun 2007. Sebuah pulau dilaporkan terlalap api, kemudian menghilang, menewaskan sejumlah tentara Yaman yang bertugas di sana. Di tahun 2011, letusan baru terjadi dan berlangsung selama 1 bulan, hingga menciptakan sebuah pulau baru di sana, dan inilah yang menjadi misteri setelah penemuan terbesar tim Al-Kindi. Mungkinkah sumur Barhut adalah sebuah bom waktu, dan sejatinya terdapat super volcano yang sementara tidak aktif dan akan kembali aktif sewaktu-waktu? Mungkin inilah yang dimaksud Rasulullah bahwa air terburuk adalah air dari sumur Barhut di Hadramaut yang dimetaforkan dari letusan super volcano, di mana dari dalam sana mengeluarkan magma yang dapat menghancurkan segalanya, sehingga Rasulullah menyebutkan sebagai air terburuk. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.